Pendidikan di abad 21 yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai praktik merdeka belajar untuk peserta didik. Di sini terdapat beberapa sekolah yang sudah menerapkan praktik merdeka belajar dalam implementasi pembelajarannya. Kita simak lebih lanjut. Sebelum itu, kita ketahui terlebih dahulu apa itu praktik pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Di Indonesia sendiri saat ini praktik pendidikan sangat mengedepankan pendidikan karakter dengan konsep merdeka belajar. Merdeka belajar artinya adanya kebebasan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mandiri dan kreatif. Merdeka belajar memberikan kebebasan kepada peserta didik sesuai dengan minat dan karakter mereka. Lalu apa sih tujuan dari merdeka belajar itu? Nah, tujuan dari merdeka belajar pada dasarnya adalah agar para guru, peserta didik, serta orang tua dapat membuat suasana belajar yang bahagia, menyenangkan, dan juga interaktif. Hal ini nantinya akan berdampak pada pengembangan diri dari peserta didik tersebut. Mereka akan merasa nyaman dan aman untuk belajar sehingga aktualisasi dirinya akan terjalan secara maksimal. Kemudian dalam merdeka belajar itu sendiri terdapat beberapa unsur. Yang pertama, komitmen terhadap tujuan. Maksudnya di sini dalam setiap pembelajaran itu pasti ada tujuan pembelajarannya, ada kompetensi yang hendak dicapai. Bagaimana caranya seorang guru walaupun dengan pemilihan kebebasan tersebut tetap konsisten untuk menggapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah kemandirian dalam menentukan pilihan belajar. Di sini peserta didik dibebaskan untuk memilih metode, media, cara belajar yang sesuai dengan minat dan pengembangan dirinya. Dan yang ketiga adalah refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Hal ini merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. Tanpa adanya refleksi, maka proses pembelajaran tidak ada maknanya. Untuk refleksi sendiri, tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran pada waktu berikutnya. Lalu bagaimanakah ciri dari praktik belajar merdeka? Nah, di sini terdapat dua ciri praktik belajar merdeka. Yang pertama, adanya perumusan tujuan pembelajaran. Setiap peserta didik dapat menentukan tujuan mereka dalam belajar, sehingga guru nantinya bertugas untuk merumuskan tujuan sesuai karakter peserta didik tersebut. Yang kedua adalah memilih cara belajar yang nyaman dan sesuai kebutuhan. Pemilihan cara belajar menentukan bagaimana peserta didik akan belajar dan juga prestasi yang akan diraihnya nanti. Lalu di sini ada 3 sekolah yang sudah menerapkan praktik belajar merdeka. Yang pertama adalah Sekolah Kembang. Di Sekolah Kembang, peserta didik ikut serta dalam menentukan tujuan belajar mereka, cara belajar mereka, serta cara evaluasi belajar hingga refleksi proses belajarnya. Lalu yang kedua adalah SDN 10 Bongan. Pada sekolah ini, pihak sekolah melibatkan masyarakat di luar sekolah dalam usaha mendukung program pembelajaran mereka. Masyarakat akan berkontribusi dalam hal bergotong royong dalam membangun fasilitas sekolah. Dan sekolah ketiga yang menerapkan praktik belajar merdeka adalah Sanggar Anak. Di sini peserta didik akan berusaha merancang tujuan pembelajaran dan perencanaannya sendiri. Setiap orang akan melaksanakan evaluasi untuk meningkatkan sarana dan cara berdinamika yang dibutuhkan ekosistem sekolah. Lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah lainnya ya? Nah, di sini saya akan memaparkan praktik baik yang telah dilaksanakan oleh sekolah mitra tempat saya melaksanakan PPL pertama. Yang pertama, sekolah memberikan kebebasan dalam berpendapat. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan dan minat peserta didik. Yang ketiga adalah menekankan pendidikan karakter dimulai dari hal-hal kecil seperti berucap maaf dan juga terima kasih ataupun meminta izin jika menginginkan sesuatu. Dan yang keempat, memberikan apresiasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan peserta didik, walaupun hal sekecil apapun itu tetap diberikan apresiasi sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha mereka.
Kemudian dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dalam kurikulum Merdeka terdapat beberapa langkah. Yang pertama, melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui keberagaman mereka. Yang kedua, merancang pembelajaran sesuai kebutuhan. Yang ketiga, memilih media dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran dengan model, metode, serta strategi yang telah direncanakan. Yang kelima, menyusun instrumen evaluasi yang tepat. Dan terakhir, jika dibutuhkan, pendidik dapat merancang program remedial dan juga pengayaan untuk peserta didik. Adapun komponen kurikulum operasional di satuan pendidik, yang pertama, pengorganisasian pembelajaran, yang kedua, perencanaan pembelajaran, yang ketiga, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, dan yang keempat adalah lampiran. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga informasi ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.